Sahabat-sahabat semua, kenyataan yang menimpa Indonesia saat ini tentunya sangat mengejutkan bagi negara-negara di ASEAN. Terutama bagi Malaysia, Thailand, Vietnam dan yang lainnya. Bagaimana tidak, kerana timnas Indonesia yang selalu dianggap lemah, ternyata resmi lolos ke round 3 Piala Dunia di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Meskipun banyak yang mengatakan bahawa Grup C adalah grup yang sulit atau grup neraka kerana Grup C dihuni oleh timnas-timnas yang langganan Piala Dunia. Tapi bagi timnas Indonesia tidak ada yang tidak mungkin. Dan timnas Indonesia tidak akan menyerah dan putus asa. Dan menurut prediksi negara tetangga, timnas Indonesia akan babak belur dan jadi lumbung gol paling beruntung Indonesia di posisi paling buncit. Indonesia. Indonesia representing Southeast Asia. Go. China PR. Bahrain. Saudi Arabia. Australia. Jepang. Ini rasa iri ditunjukkan oleh Malaysia. Mereka mengomentari soal peluang Indonesia yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Komentar ini datang dari Ketua FAM, yakni Datuk Haji Hamidin Moh Amin. Menurut Datuk Hamidin, Indonesia sama saja bunuh diri dengan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena jika bermain di babak tersebut, peringkat FIFA dan Indonesia kemungkinan akan turun. Datuk Hamidin bisa memprediksi itu karena ia yakin skuad Garuda bakal babak belur saat melawan negara-negara kuat di Asia. Kita tengok saja Indonesia yang akan main di pusingan ketiga. Mereka akan banyak kalah dan otomatis peringkat FIFA-nya bakal turun. Malaysia tak perlu bekerja keras, biarkan peringkat Indonesia turun sendiri, kata Datuk Hamidin pada media Harimau Malaya. Aturan poin FIFA di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apa yang dikatakan Datuk Hamidin ada benarnya, karena jika Indonesia terus mengalami kekalahan di babak ketiga, maka secara otomatis poin FIFA Indonesia akan berkurang dan posisi di peringkat bakal turun. Tapi kembali lagi soal aturan sebenarnya. Banyak yang menilai jika di babak ketiga nanti aturan poin FIFA untuk tim yang kalah tidak akan dihitung. Namun kabar itu ternyata tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena nyatanya Vietnam tetap mendapatkan pengurangan poin waktu bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 yang lalu. Tadi undian telah pun dibuat untuk round 3 dalam World Cup qualifier bagi negara-negara Asia. Dan satu-satunya negara ASEAN yang berjaya mara ke round 3 adalah negara Indonesia. So, adakah timnas Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia? Ada yang kata grup C ni adalah grup yang maut. Amboi, belum apa-apa dah maut. Okey, jom aku baca sikit ranking negara-negara yang ada dalam grup C ni. Jepun berada di tangga ke-17, paling tinggi. Australia mengikuti di tangga 23, kemudian Arab Saudi pada tangga 56, Bahrain 81, China 88 dan last sekali Indonesia. Okey. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun, tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia, Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup Qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ini bukan saya nak nak puji saja-saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang diorang je. Jadi kita kena ingat dalam round 3 ni, juara dan naik juara confirm akan main Piala Dunia. Tapi tempat ketiga dan tempat keempat masih ada peluang. Mereka akan mara ke round keempat. Jadi aku rasa Indonesia kena cuba target paling kurang tempat keempat. So, prediction aku Indonesia akan kalah dengan Jepun, akan kalah dengan Australia. Hari tu kena bantai dekat Piala Asia, tapi tu cerita lama lah kan.
tapi mungkin boleh seri dengan Arab Saudi, boleh seri ataupun menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Jadi aku merasakan Bahrain dan China yang akan berada di tangga terakhir, manakala Indonesia akan berada di tangga keempat sekaligus masih ada peluang ke Piala Dunia. Baru habis undian untuk kelaikan Piala Dunia pusingan ketiga. Bagaimana anda melihat pasukan Indonesia sendiri dalam grup C bersama pasukan-pasukan yang lain? Ya, honestly itu grup yang sangat berat ya, karena kita semua tahu kita segrup dengan Australia, kemudian segrup dengan Arab Saudi, kemudian segrup dengan Jepang, bahkan dengan China dan Bahrain diantaranya. Jadi ini grup yang tidak mudah, tapi memang sedari awal kita sudah menargetkan lah untuk kalaupun lolos, saya pikir paling realistis adalah peringkat 3 dan 4. Tapi jujur dengan situasi terakhir ini, saya pikir menurut pandangan saya ya, 1, 2, 3 itu kemungkinan besar atau hampir pasti akan menjadi milik Australia, Arab Saudi dan Jepang. Jadi kita harus fight untuk nomor 4 ya, dengan segala respect. Saya pikir it's all between Indonesia dan Bahrain dan China. Macam mana menurut anda sendiri komuniti ataupun peminat di Indonesia untuk melihat Indonesia ke World Cup nanti? Adakah itu satu harapan yang besar buat peminat juga? Mungkin memberi pressure kepada PSSI juga? Wah, itu pasti ya, bahkan bukan hanya Indonesia, mungkin baik Malaysia juga pasti kalau pengen juga ingin lolos ke Piala Dunia, Thailand, negara ASEAN ya kalau kita bicara. Kita tahu itu tidak mudah, bahkan sebenarnya mungkin 1 tahun yang lalu pun kita tidak pernah berani untuk berpikir terlalu jauh. Tapi memang entah mengapa kesempatan itu seperti tiba-tiba datang. Artinya jatah Asia kita tahu kan sudah naik jadi 8 lebih. Kemudian juga kita punya ketua PSSI yang sangat akomodatif, latihan bagus juga walaupun kontraknya belum tahu nih selesai kapan. Kemudian juga ada pemain warisan ya istilahnya, atau kalau kita biasanya bilang pemain diaspora. Jadi dengan semua elemen-elemen itu kita berharap paling tidak memperbesar kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi tadi memang untuk otomatis honestly itu sangat sulit mungkin chance-nya 5%, tapi paling enggak kita bisa lolos masuk ke 4th round. Dan tapi kalaupun enggak terjadi pun saya rasa publik juga harus bisa menerima, karena itu yang saya katakan tadi, setahun 2 tahun lalu kita tidak punya ekspektasi seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa lolos ke Piala Dunia pun sekalipun paling enggak kita akan punya minimal 10 pertandingan yang berkualitas menghadapi tim-tim. Gak ada yang bahas nih, barusan udah keluar nih hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia tergabung bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain dan juga China di grup C. Kalau kita lihat hasil drawing ini kayaknya ya masih optimis lah kita buat bisa finish di peringkat 3 atau 4. Tapi nggak menutup kemungkinan siapa tahu kita bisa kasih kejutan buat Jepang dan Australia. Gue sih berharapnya nggak usah sampai round 4 gitu kita udah bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Cuma ya kita nggak muluk-muluk kalau misalnya kita nggak lolos sebagai juara ataupun runner up. Semoga kita masih bisa finish di posisi 3 ataupun 4. Dan harapannya kita masih bisa lanjut terus ke round 4 kalau kita nggak jadi juara grup ataupun runner up di ronde 3 ini. Dan ya kita tahu semua kita pengen banget Indonesia masuk Pildun, walaupun sebenarnya hitungannya terlalu cepat sekarang. Tapi nggak ada yang mustahil gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dilihat dari semangat dan cara bermainnya, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke posisi 4 atau runner-up group. Untuk pertandingan yang akan datang, Indonesia akan melawan Saudi Arabia di kandang mereka dan Australia di kandang Indonesia. Kalau pemain keturunan Indonesia pada gabung, kemungkinan besar Indonesia bisa kalahkan Australia. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang prediksi orang-orang Malaysia di video ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan tentang lolosnya Timnas Indonesia ke round ketiga Piala Dunia, teman-teman. Bagaimana menurut kalian semua tentang pendapat mereka di video ini? Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan saya sebelum meninggalkan tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas sama Yang Maha Kuasa dengan yang lebih baik. Amin. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu, dan saya berharap semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.